Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami. Hari ini kami akan menyajikan hasil praktikum IPA SD pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Perkenalkan, kami adalah anggota kelompok yang terdiri dari Desti Triayu Anggraini, Dian Rahayu, Dina Yunita, dan Mega Shilpiana. Mari kita simak bagian pendahuluan. Praktikum ini dilatar belakangi oleh isu pencemaran lingkungan, khususnya air, yang menjadi semakin krusial seiring meningkatnya aktivitas rumah tangga dan industri. Salah satu penyumbang utama pencemaran air adalah limbah rumah tangga yang mengandung deterjen. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan tingkat pertumbuhan tanaman pada berbagai konsentrasi larutan deterjen guna memahami ambang batas konsentrasi yang mulai berdampak negatif. Selanjutnya, kita masuk ke bagian proses praktikum. Pertama-tama, kita menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Setelah itu, langkah awal yang dilakukan adalah merendam kacang hijau selama beberapa jam untuk mengaktifkan proses perkecambahan. Langkah berikutnya adalah membuat air larutan deterjen dengan berbagai konsentrasi, sesuai dengan kebutuhan praktikum. Ini adalah tampilan air larutan yang sudah jadi yang akan kita gunakan untuk menyiram media tanam kacang hijau. Setelah larutan siap, kacang hijau dimasukkan ke gelas yang ada tisunya sebagai media tanam. Tisu berfungsi untuk menjaga kelembapan yang diperlukan untuk perkecambahan. Dan ini adalah kondisi kacang hijau yang telah diberi air larutan deterjen dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Kita akan mengamati perkembangannya dari waktu ke waktu. Setelah proses perlakuan selesai, dilakukan pengukuran perkecambahan. Pengukuran ini meliputi ukuran panjang akar. Inilah tampilan kecambah kacang hijau di hari ke-1 24 jam. Setelah mengamati hari pertama, kita juga melakukan pengamatan di hari kedua 48 jam untuk melihat perkembangan akar kacang hijau lebih lanjut. Untuk lebih detail, ini adalah visualisasi tabel pengamatan hari ke-11X 24 jam. Data ini menunjukkan panjang akar rata-rata kacang hijau pada berbagai konsentrasi larutan deterjen setelah 24 jam, dan ini adalah tabel pengamatan hari kedua yang mencakup data pengamatan setelah 48 jam. Terlihat adanya perbedaan pertumbuhan yang signifikan antara perlakuan deterjen dengan kontrol. PPJ berdasarkan data yang terkumpul, berikut adalah hasil pengamatan kami. Hasil pengamatan yang dilakukan selama 2 hari, 24 jam dan 48 jam, secara konsisten menunjukkan adanya hubungan terbalik antara konsentrasi larutan deterjen dengan pertumbuhan. Pada hari ke-1, 24 jam, rata-rata pertumbuhan terpendek tercatat pada konsentrasi 100%, no line settlement errors, yang mengindikasikan tidak adanya pertumbuhan pada sebagian besar objek atau bahkan kematian sel, diikuti oleh konsentrasi 50%, 0,14 settlement. Pertumbuhan yang optimal dan hampir sama dengan kontrol, 1,6 dicapai pada konsentrasi yang sangat rendah, yaitu 3,1%, 1,6 dan 1,25%, 1,8 pada hari kedua, 48 jam, tren ini semakin jelas. Konsentrasi 100%, 0,1 wilayah tim, dan 50%, 0,4 masih menunjukkan pertumbuhan yang sangat minim. Sementara itu, pertumbuhan rata-rata tertinggi dicatat oleh kontrol, 5,3 yang jauh melampaui semua perlakuan deterjen. Hasil ini memperkuat dugaan bahwa kandungan deterjen, bahkan pada konsentrasi yang relatif rendah, misalnya 3,1% dengan rata-rata 3,2 cm, telah memberikan efek toksik yang signifikan dan menghambat laju pertumbuhan panjang objek pengamatan dibandingkan dengan perlakuan kontrol murni. Akhir kata, kami ucapkan thanks for watching. Kami harap presentasi ini memberikan wawasan tentang dampak deterjen terhadap lingkungan, khususnya pada proses perkecambahan. Sampai jumpa di lain kesempatan.